Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Banyak sekali kadang-kadang orang-orang itu telapak tangannya itu basah Pak Ustaz, mengeluarkan seperti air ya telapak. Kira-kira basah di tangan itu kenapa Pak Ustaz? Kami mohon penjelasan agar kami bisa introspeksi lah seperti itu Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya itu merupakan penyakit psikologis ya. Penyakit psikologis. Ya, jadi nggak ada obatnya. Dokter juga nggak akan bisa menemukan obatnya. Ya, tapi jengkelin menurut yang sakit. Tapi insya Allah sudah alhamdulillah sudah banyak pasien yang bertemu dengan saya yang basah tangan, telapak tangan, basah telapak kakinya. Alhamdulillah pada waktu itu yang paham, mengerti, kemudian berubah sekitar nggak ada setengah jam, alhamdulillah langsung kering. Nah itu yang memang belum pernah ada di dunia ini psikologis Islami aja sebenarnya ya. Kalau basah itu ibaratnya mirip seperti orang yang takut. Istilahnya kamu dulu takut mau ujian. Ya benar. Nggak yakin udah belajar tapi nggak yakin itu perut mules, ya. maunya pipis, kencing kan gitu. Benar ya. Pak Ustaz. Biasa kalau takut tuh suka keringet dingin gitu. Nah, ya mirip-mirip aja. Insya Allah seperti itu. Itu mirip seperti orang ketakutan dan memang betul. Jadi teman-teman beriman, sedulur beriman yang memang saat ini mengidap seperti itu atau putra-putrinya atau siapapun, sebenarnya prosesnya seperti itu. Kalau memang dia sudah sejak kecil sebelum akhir balik sudah keringetan atau dia keringetan itu setelah akhir balik, ini beda-beda. Kalau sebelum akhir balik sudah keringetan, ini berarti diawali dari kesalahan orang tuanya. Dan sedulur beriman jangan lupa ya, karena banyak sekali orang tidak paham bahwa sakit ini dimunculkan oleh Allah Ta'ala karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi banyak sekali orang muslim sendiri pun malah menyangkal, padahal sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala gamblang, walaupun kita harus berpikir sedikit aja ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 37 diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, musibah dari buah tangan ini sama dengan kalau mamanya nikmat dengan dari sisi Allah ya. Jadi musibah dari buah tangan kita itu adalah sesuatu yang kita kerjakan, akhlak yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, perbuatan secara nyata fisik atau perbuatan secara psikologis, suuzon dan sebagainya. Itu mirip-mirip aja ya. Makanya suuzon itu di dalam Islam tidak boleh ya, dilarang suuzon, dalam Quran juga dilarang. Itu sebenarnya intinya adalah nanti banyak sekali penyakit yang berhubungan dengan otak. Itu gambaran aja. Sama seperti umpamanya dalam surat Yasin bahwa tangan dan kaki ini menjadi saksi. Nah, itu bukan dua ini saksinya, semua seluruh organ tubuh. Ini kita itu nanti akan menjadi saksi di akhirat pada saat di yaumul hisab. Nah, ini harus dimengerti. Jadi orang itu harus paham bahwa kita hidup di dunia ini tujuannya akhirat. Nah, akhirat tetap ada dua, neraka dan surga. Ya, jadi intinya adalah harus diketahui. Banyak orang Islam yang nggak paham karena apa? Karena guru-guru ngajinya memang nggak ngerti gitu. Nah, di sini saya ceritakan karena alhamdulillah sudah banyak teman-teman itu sudah merasakan manfaatnya dari berubah dari yang dulunya tidak baik menjadi baik. Itu ada perubahan penyakit, bahkan banyak yang sudah diberi kesembuhan. Nah, di sini saya ceritakan adalah keringat itu muncul karena biasanya ada unsur rasa takut. Kayak Haji C tadi bilang keringat dingin, nah itu takut ke rumah. Keringat dingin itu takut suruh nganter ke Tamce mamanya kan gitu ya Ci ya. Jadi unsur basahnya tangan ini adalah unsur dari unsur tidak percaya diri, khawatir. Yang kuat itu khawatir, tidak percaya diri, cemas dan takut. Unsur itu aja. Kalau tangan itu kalau melakukan aktivitas sehari-hari, ini tangan ya. Betul. Ya. Kalau kaki ikut berarti sama dalam
di dalam mengerjakan aktivitas berkeluarga itu ada rasa takut, ada rasa khawatir seperti itu. Takut salah, mamanya si ibu itu takut salah dengan suami, takut ini, takut nyinggung. Kenapa begitu Bu? Nggak taunya suaminya memang emosional, jadi dia mau apa-apa takut biar tidak pisah, biar tidak cerai, mamanya seperti itu, sehingga takut. Jadi intinya adalah rasa cemas yang berlebihan. Kalau anak kecil dari mulai sebelum akil balik sudah basah, berarti salah satu orang tuanya punya unsur cemas, khawatir, tidak percaya diri, dan takut itu kuat. Insya Allah itu kuat. Nah, kemudian kalau sudah akil balik, anaknya sendiri punya tipikal seperti itu. Dia punya rasa takut, minder seperti itu, cemas, nggak percaya diri dengan apa yang dikerjakan sehari-hari seperti itu. Nah, hal ini memang belum pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala, diketahui oleh psikolog di dunia. Jadi ini kita ceritakan itu karena saya sendiri seorang muslim, jadi saya berikan ini ilmu Islam sebenarnya. Jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas. Kenapa? Gimana caranya? Tawakal kepada Allah, kan begitu caranya ya, diserahkan pada Allah Ta'ala. Kalau sudah dikerjain sesuatu menurut kita sudah baik dan insya Allah benar, serahkan sama Allah Ta'ala. Masalah hasil tidak usah terlalu dipikirkan itu maksudnya apa? Selama itu sudah cukup begitu. Kalau umumnya hasilnya kita disalahin sama orang lain, nggak usah minder, biasa aja. Siapa tahu orang yang nyalain kita itu memang orang yang agak-agak nggak beres aja kan gitu ya. Jadi seperti itu, biarin aja. Makanya kenapa ini saya ceritakan, karena banyak teman-teman dakwah itu memang nggak bisa menemukan seperti itu, betul. Tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini saya ceritain agar ini menjadi ilmu untuk meningkatkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala, bahwa suuzon itu salah satu garis bahwa dalam hubungannya dengan psikologis itu suuzon tidak boleh oleh Allah Ta'ala. Karena dari suuzon tersebut nggak taunya banyak jin itu masuk ke dalam otak, sehingga itu bisa menjadikan penuh kepala, kemudian dia tidak bisa tidur, kemudian ada suara di sini. Nah itu diawali dari suuzon tapi dengan depresi, dengan tekanan tertentu. Jadi tidak boleh. Ini kalau tangan yang berkeringat, insya Allah seperti itu. Nah caranya bagaimana untuk kita itu bisa menyelesaikan masalah-masalah itu? Memang ini nggak ada yang bisa. Selama ini yang saya tak amati nggak bisa. Dari mulai kecil sampai dewasa, sampai umur 30, 45, yang saya tangani seperti itu. Sejak kecil Ustadz. Oh iya, sekarang umurnya berapa? 45. Ada yang kemarin ini, ada yang umurnya 28, ada sejak kecil. Kemudian ada umur yang 30, ada. Dan saya hanya cuma satu nih, semua dari pasien ini saya cuma tanyain, apakah kamu terlalu cemas, kamu khawatir, kamu tidak percaya diri, seperti itu? Dia jawab iya. Mulai hari ini belajar tidak, caranya apa? Kerjakan sesuatu, jangan suuzon terhadap diri sendiri, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu ini. Akhirnya dia paham, mengerti, niat mulai hari ini belajar untuk tidak takut, belajar untuk tidak cemas, belajar untuk tidak khawatir, seperti itu. Ustaz, tangan ataupun kaki yang berair itu keluarnya itu saat lagi tegang ketakutan atau saat lagi tenang juga keluar, Ustaz? Keluar terus. Itu psikolog dalam keadaan apapun. Iya, nggak tegang pun keluar, basah. Seperti ini, karena saya memang alhamdulillah ditemukan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi saya tanya, itu berair? Ya saya pegang, ya berair aja. Jadi basah gitu, gimana ya? Ya berair. Nah, setelah dia berniat belajar untuk tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tidak minder dan sebagainya, baru itu air itu sudah mulai agak mengering. Loh, mulai mengering Ustaz. Nah, setelah doa, baru dia, ini kering Ustaz. Alhamdulillah, tinggal dikit. Lanjutkan aja, jangan seperti itu. Nah, ini sebenarnya tahap bahwa selama ini rasa takutnya yang berlebih, khawatir, tidak percaya diri yang terlalu kuat ini memang salah. Harusnya takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Tetapi kenapa si anak seperti ini? Karena memang dari orang tuanya pada saat hamil dia merasa takut, merasa khawatir, merasa ini. Kenapa? Nggak taunya itu dari ibunya. Kenapa ibunya seperti itu? Bisa dari suaminya, bisa ya.
atau ibunya ada masalah, atau suaminya ada masalah sehingga ibunya juga merasa tertekan, ada khawatir, ada minder dan sebagainya, seperti itu. Sehingga si jabang bayi ini terlahir itu seperti itu. Jadi padahal orang tuanya enggak, ya memang enggak. Dan itu cara Allah Ta'ala, istilahnya kalau boleh saya ceritakan, itu adil. Jadi semua orang itu akan di istilahnya itu dinantikan oleh Allah Ta'ala itu cerdas di dalam berpikir, mengamati ayat-ayat Quran, mengerjakan, mengamati, memahami, mengerjakan. Itu setiap hari harus dikerjakan, sehingga sekecil apapun kesalahan itu belajar untuk kita eliminasi. Jadi betul-betul kita yang mengeliminasi sendiri. Jadi jangan sampai, ya namanya manusia sempurna, nggak ada yang sempurna, tapi paling tidak kita memperkecil kesalahan dan dosa-dosa kita. Unsurnya yang berhubungan dengan pertanyaan kamu itu, Tung, yaitu tangan yang basah karena air, dan itu terus, jadi tidak bisa berhenti walaupun dia nggak tegang. Penyakit keringat ini nggak ada yang bisa tahu. Nggak ada yang bisa tahu, walaupun orang itu pinter, botak kepalanya, saking pinternya kan kadang-kadang seperti itu. Coba aja tanyain orang ahli psikolog, tanyain kalau memang tahu, karena itu kan proses. Dan kalau saya memberitahu kepada pasien seperti itu, beliau itu paham, mengerti, kemudian diajak niat untuk tidak takut, tidak ini, dan mengerti, itu malah berkurang. Apa yang salah? Berarti kan memang otaknya, bukan otaknya yang salah, otaknya ada sesuatu. Nah itu jadi istilahnya kelenjar keringat yang ada di ini itu dilebihkan dari otak. Jadi istilahnya di sini itu di atas batang otak itu di motoriknya itu di titik-titik itu khusus untuk menguasai kelenjar itu memang dilebihkan, sehingga pada saat dia itu mau kemudian belajar itu langsung enak. Kenapa? Walaupun itu saya belum mengajari berdoa, ya belum, tapi itu sudah jelas, dan berkali-kali saya menangani kasus itu, alhamdulillah sembuh, dan sangat banyak sekali yang sembuh. Makanya sebenarnya ini diizinkan oleh Allah Ta'ala, ditemukan oleh kita yang Muslim. Sebenarnya itu ada dalam Quran, cuma memang harus dikupas, harus diteliti dulu. Jadi jangan, itu dibacain aja ini. Nah, jadi coba aja bacain, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sembuh, ya ngomong nggak sembuh. Jangan nggak sembuh tutupin kan gitu. Jangan ngomong aja nggak sembuh, nggak apa-apa kok, kan gitu. Nah ini kenapa saya cerita seperti ini, atas izin Allah banyak yang diberi kesembuhan. Berapa persen? Hampir 100%. Alhamdulillah. Hampir 100% sudah. Nah, jadi ini bukan cuma analisa, bukan cuma hipotesa. Ini sudah menjadi hukum psikologis Islam. Jadi insya Allah seperti itu. Makanya belajar psikologis Islam itu ya seperti itu. Yang namanya gatal-gatal di mana? Di tangan sebelah kanan, tangan kanan gatal, berarti tangan itu bekerja, kanan itu baik, gatal itu identik dengan ambisi. Berarti dia dalam beberapa waktu sebelum tangan kanannya gatal itu ambisi mau melakukan suatu perbuatan baik, itu kuat sekali, berpikiran kuat sekali. Nah itu nanti gatal. Kalau dikasih insidal boleh nggak? Silahkan, nggak apa-apa. Kalau memang sembuh ya alhamdulillah, berarti Allah mengizinkan sembuh. Kalau nggak sembuh, nah baru itu seperti itu. Jadi cara berpikir yang normal-normal aja menurut saya, dan cara berpikir seperti itu memang jarang dilakukan. Nah makanya di sini harus difahami bahwa hampir semua penyakit, walaupun dia itu tabrakan, patah tulang, insya Allah diawali dari perbuatan yang tidak baik. Itu kuncinya. Jadi jangan merasa kalau sudah melakukan perbuatan tidak baik, kemudian dia itu sholatnya tertib, ibadahnya tertib, dianggap perbuatan itu hilang. Belum tentu. Kalau dia melakukan sesekali atau sesekali lagi, bolehlah nanti itu bisa dihilangkan dengan amal-amal solehnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, itu sudah jelas sembuhnya. Amal perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Tapi menghapus itu benar-benar yang baik lebih
banyak daripada yang buruk. Harus itu harus difahami. Kalau yang buruk lebih banyak daripada yang baik, ya memang sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus sebagian dari perbuatan buruk. Nggak tahu yang baiknya sedikit, dan jadi ya nggak bisa terhapus. ya jadi harus diketahui. Makanya banyak ya para ustadz itu cerita bahwa orang Islam itu nanti akan masuk neraka ya karena itu hitung-hitungan itu. Insya Allah salah satunya itu ya. Gimana Ji? Kalau seorang anak yang belum akhir balik ini menderita tangan berkeringat dan kaki berkeringat, itu kan menuruni dari sifat orang tuanya. Apakah orang tuanya juga mempunyai penyakit yang sama, atau penyakit apa yang bisa menurunkan anaknya seperti penyakit itu? Oke, ini bagus sih sebenarnya. Bisa orang tuanya punya penyakit sama, atau pada saat sebelum hamilnya si anak yang di dalam kandungan, sebelum hamil, atau pas hamil si anak dalam kandungan ini dalam bentuk masih kecil, itu si ibu, kalau memang ibu nggak punya sifat itu, si ibu itu tahu umpamanya si suaminya korupsi umpamanya. Takut ketahuan. Sudah nggak takut ketahuan, sudah ketangkep. Waduh. Bahkan malu dia keluar rumah, malu dia itu bersosialisasi, malu dengan ini, malu-malu, khawatir kan, keluar khawatir nanti aku dicemooh. Anak yang dikandung ini kan dia akan mengikuti cara berpikir ibunya pada waktu itu. Makanya diceritakan dalam Quran, anak itu juga menjadi fitnah atau ujian bagi keluarga. Itu sebenarnya. Makanya kita harus mengetahui kenapa pada saat seorang itu mau hamil atau seorang wanita itu hamil, itu disunahkan untuk membaca Quran. Jadi sunahnya itu begini loh ya. Kalau orang Arab memang sunahnya membaca Quran. Ngerti artinya. Ngerti artinya. Lah kalau orang Indonesia membaca Quran ya dengan artinya lah, gitu loh maksudnya. Sehingga ngerti, difahami, sehingga ngerti. Kalau nggak ngerti tanya sama guru-gurunya yang paham tentang Quran. Sebenarnya posisinya itu Ji. Makanya tadi bisa aja orang tuanya memang nggak punya, tetapi pada saat dia hamil awal atau sebelum hamil dia ada masalah. Sehingga ada unsur takut, malu, minder dan sebagainya seperti itu. Nah itu yang menjadikan gambaran. Loh berarti anak itu nggak salah, salah orang tuanya kok begitu? No, itu hanya Allah. Nggak usah anak itu mau sakit. Lawang kamu itu ibadahmu nggak digubris kok sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan seperti itu. Nggak digubris. Kalau hanya ibadah itu untuk dunia, kan gitu. Makanya anak lahir itu apa bentukannya, itu hanya Allah Ta'ala. Jangan menyalahkan Allah. Kalau kamu seorang muslim sudah seperti itu, udah, kamu nggak akan bisa menjadi taat nantinya. Kecuali mendapatkan hidayah. Makanya bisa aja si anak tersebut itu orang tuanya tidak seperti itu bisa. Tetapi pada saat anak itu ada dalam kandungan atau sebelum ibunya itu hamil, ada masalah, ibunya sendiri ketakutan, khawatir, cemas dan sebagainya. Seperti itu, sehingga itu menjadi basic anaknya, sehingga anaknya juga secara psikologis tangannya, kakinya, telapak kakinya basah. Jadi bisa, dan itu bukan keturunan, itu psikologis. Karena apa? Ya, alhamdulillah sudah banyak dari kecil, dia dari sebelum SD atau bahkan di SD awal kelas 1, kelas 2 dia ingat dia sudah basah sampai dia dewasa, ya alhamdulillah langsung diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala, langsung. Alhamdulillah. Karena itu psikologis yang tidak terlalu berat tetapi jengkelin. Ya, karena psikologis tidak terlalu berat tapi jengkelin. Jadi kayak umpamanya Cici umpama ini psikologis yang tidak terlalu berat tapi jengkelin. Umpamanya Cici punya istri yang tidak seperti yang diidamkan, itu kan secara psikologis kan nggak terlalu berat ya, tapi jengkelin gitu loh. Tiap hari gitu. Insya Allah seperti itu. Paham ya Ci ya? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan sedulur beriman paham. Jadi ayo mohon ampun kepada Allah di titik tadi, takut, merasa takut, khawatir, cemas, minder, tidak percaya diri, dimohonkan ampunan, serius dan berjanji belajar tidak takut lagi, tidak cemas dan sebagainya, dirubah, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan nanti diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.